Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ketua DPR, Bapak Dr. Haji Cucun Ahmad Syamsurizal, Bapak Dr. Haji Jazihul Famaid, dan Polomo. Oke. Ya, dan anggota legislatif lainnya. Bapak Ketua KPI Pusat dan jajarannya, Kementerian Komdigi, Bapak-Bapak Santri Lirboyo, dan juga Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa kami Trans 7 dengan segala kerendahan hati memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian dalam penayangan program Expose Uncensored tanggal 13 Oktober 2025. Kami juga memohon maaf pada segenap kiai dan keluarga, para pengasuh, santri, serta alumni Pondok Pesantren Lirboyo dan seluruh keluarga besar pondok pesantren di Indonesia. Pertama-tama kami ingin menjelaskan bahwa kami telah menayangkan permohonan maaf secara resmi, terbuka dan simultan di layar Trans 7 serta melalui akun sosial media Instagram @officialtrans7. Trans 7 juga telah menjatuhkan sanksi pemutusan kerjasama kepada rumah produksi terkait pada tanggal 14 Oktober 2025 karena memang program Expose Uncensored itu diproduksi oleh PH, bukan oleh in-house production Trans 7. Trans 7 telah menghentikan program Expose Uncensored dari seluruh saluran penyiaran, baik siaran televisi, media sosial, maupun platform digital resmi Trans 7 lainnya. Kami juga akan menghentikan, walaupun kami telah mendapatkan sanksi dari KPI, tapi kami juga mendapat arahan dari Pak Hairul Tanjung dan kami juga sangat setuju bahwa program ini akan kami hentikan untuk seterusnya. Trans 7 juga telah memberi tindakan tegas kepada pihak internal yang terkait program tersebut. Kemudian Trans 7 pada hari Rabu tanggal 15 Oktober tahun 2025 telah melakukan silaturahmi dengan menyampaikan permintaan maaf secara langsung dengan pimpinan dan keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Dan yang terakhir adalah agenda silaturahmi selanjutnya oleh Bapak Hairul Tanjung kepada keluarga besar Pesantren Lirboyo Kediri telah dijadwalkan minggu depan. Dan inilah langkah-langkah yang sementara telah kami ambil, Pak. Tentunya di luar itu kami pun segera memperbaiki aturan dalam internal kami, memperketat quality control, Pak, agar hal ini tidak terjadi lagi. Hal ini terjadi semata-mata bukanlah karena kesengajaan, tapi adalah karena memang boleh dikatakan adalah sebuah rumah produksinya memberikan kepada kami waktu yang sangat mepet, walaupun memang ini bukan alasan gitu, tapi ini menjadi pelajaran yang luar biasa berharga buat Trans 7 dan kami kedepannya akan melakukan kontrol yang lebih baik lagi dan juga akan menayangkan program-program yang lebih baik. Sebetulnya Pak, menyambung kami itu juga sebenarnya Trans 7 itu banyak sekali menayangkan program-program keislaman yang selama ini diapresiasi oleh penonton dan juga bahkan mendapat banyak penghargaan. Seperti kami mempunyai Islampedia, kemudian Jejak Petualang, Jejak Si Gundul, Si Bolang, dan Laptop Si Unyil. Bahkan sebetulnya pada Hari Santri Nasional nanti tanggal 22 Oktober, kami telah menyusun sebuah program spesial untuk hari itu. Tapi sayangnya kemudian ada kejadian ini yang membuat
semuanya menjadi tidak baik-baik saja. Tapi kita sebagai ini Pak, sebagai contohnya, sebagai bahan informasi, kami mendapat penghargaan program religi di Trans 7, yaitu pada tahun 2025 adalah Anugerah Syiar Ramadan untuk program kami Jejak Al-Quran kategori dokumenter, Jalur Langit kategori feature, iklan layanan masyarakat Gibah kategori ILM Ramadan. Dan di tahun 2024 kami juga mendapat Anugerah Syiar Ramadan The Police kategori liputan Ramadan televisi, Cinta Surga, Cinta Islami, Jejak Al-Quran, Sahur Lebih Segar, Imbauan Mudik Si Gundul, Hikmah. Kemudian di 2023 kami juga mendapatkan ini penghargaan juga. Jadi semenjak tahun 2012 sebetulnya kami telah banyak memproduksi program-program tentang keislaman dan pondok pesantren yang dalam kualitas yang baik dan juga tidak menayangkan sisi positif dari pondok pesantren itu. Karena kami semua tahu bahwa apapun pondok pesantren adalah tadi akar dari pendidikan Islam untuk Indonesia yang sangat baik juga untuk seluruh bangsa Indonesia. Jadi kami melihat bahwa sekali lagi kami mohon maaf bahwa kejadian ini bukanlah sebuah kesengajaan, tapi hanyalah sesuatu yang kami lalai dalam quality control karena waktu yang pendek, dan tentunya kami depannya akan memperbaiki dan sangat memperhatikan dan mungkin juga akan membangun tim yang lebih kuat untuk quality control, terutama dalam program-program yang berkaitan dengan religi dan juga khususnya pondok pesantren. Kami juga terbuka apabila ada program-program tersebut untuk bisa melibatkan pihak-pihak pondok pesantren untuk dapat memberikan kami masukan dan memperkaya materi dari program-program kami. Mungkin untuk begitu yang kami sampaikan, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Biar lebih terang benderang tadi yang disampaikan oleh Pak Habib Syarif Muhammad, ada bukan hanya sekali. Saya minta jelaskan di publik sama Ibu, 2 PH yang diberhentikan ini bukan dari internal. Sampaikan saja ke kami bahwa jangan sampai jangan-jangan sama antara PH yang dulu dengan PH yang sekarang gitu. Ibu terangkan juga ke kami semua. Ganti baju nih. Kalau yang ini hanya Sandika gitu aja. Oke. Sekarang Sandika ya. Sekarang Sandika. Untuk sekarang Pak yang PH-nya adalah Sandika ya, dan Sandika. Langsung tanggal 14 itu juga atas arahan Pak Hairul Tanjung juga, dan kami semua langsung memutuskan hubungan kerja dengan Rumah Podruki Serbut, tidak hanya kepada bukan hanya di Trans 7 dan bukan hanya untuk program Unsensor Expose, tapi seluruh program yang dibuat oleh Sandika telah diberhentikan dari Trans TV dan Trans 7. Kalau yang lama, ini yang terbaru Sandika. Ownernya Sandika itu Interupsi pimpinan. Ya. Mau tanya interupsi pimpinan. Sebentar, sebelah mana? Kiri kanan? Ini dari sini pimpinan. Pojok pimpinan. Oh iya. Saya rasa harus mengungkap pimpinan siapa yang punya Sandika, 1, dan kemudian naratornya itu siapa, 2 itu. Ini penting sekali. Silahkan dari pihak Trans 7 ungkap saja siapa, narator siapa, ide kontennya dari siapa. Terus pimpinan, kita mencari pimpinan dari Sandika itu nggak ketemu pemiliknya siapa pimpinan. Terima kasih. Oke, silakan Ibu Dirut. Pimpinan, izin. Sebentar Pak. Saya yang kendalikan Pak, biar Ibu jawab satu-satu Pak. Kalau nanti terlalu ini banyak yang nanya, silakan Bu. Ya. Untuk pimpinan dari Sandika adalah Bapak Herianto, tapi
lokasi alamat PH itu ada di Cipinang. Kita sudah diberikan ke Himalsa. Dan kita telah memberikan informasi alamat tersebut kepada Himasal Jakarta dan Jabodetabek. Ya. Ya. Cukup Bu, cukup. Ya. Kemudian Kalau naratornya yang, Ibu. Kalau yang udah. Yang ngatur rapat saya, jangan bicara Terima kasih. lagi tengah rapat ya. Nanti Ustaz. Bu, saya tadi pertanyaan belum dijawab antara yang PH ini dengan PH yang lama karena dari KPU kan sudah mengeluarkan 2 kali peringatan. Apakah sama atau tidak? Sebentar ya Pak, saya kurang Nanti menyusul paham. ya, Pak. Nanti menyusul kita 2013. karena itu 2013 kami coba cek dulu ya Pak. Ya, jadi belum bisa kami jawab.